Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Donita Putri dengan NIM 1922428475. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah web programming yang akan saya jelaskan tentang bagaimana itu tutorial PHP dan penjelasan mengenai PHP. Yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa itu PHP. Hypertext Processor atau disingkat dengan PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga untuk membuat program yang lain. Tentunya bahasa pemrograman PHP berbeda dengan HTML. Pada PHP, skrip atau kode yang dibuat tidak dapat ditampilkan pada halaman atau muka website begitu saja, tapi harus diproses terlebih dahulu oleh web server lalu ditampilkan dalam bentuk halaman website di web browser. Skrip PHP juga dapat disisipkan pada HTML, dan skrip PHP selalu diawali dengan ini yang seperti terlihat di layar dan diakhiri dengan seperti yang terlihat di layar tersebut. Manajemen database yang biasanya digunakan untuk pemrograman PHP misalnya seperti MySQL, tapi ada juga yang menggunakan Oracle, Microsoft Access, dan lain-lain. PHP disebut juga sebagai bahasa pemrograman skrip server side karena PHP diproses pada komputer server. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kelebihan PHP dan kekurangan PHP. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang kelebihan PHP. Yang pertama, banyaknya web server yang mendukung bahasa pemrograman PHP sehingga konfigurasinya semakin mudah. Yang kedua yaitu pengembangan bahasa pemrograman PHP tergolong lebih mudah karena banyak developer yang membantu mengembangkan maupun menggunakannya. Yang ketiga yaitu relatif mudah untuk dipahami karena sekarang ini banyak sekali tersebar materi-materi atau referensi untuk mempelajari PHP. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman PHP juga dapat disisipkan ke dalam HTML. Yang kelima yaitu cocok digunakan untuk pemrograman web dinamis, walau bisa juga untuk membuat program komputer lainnya. Selanjutnya yaitu PHP merupakan bahasa pemrograman bersifat open source sehingga dapat digunakan di banyak sistem operasi komputer dan tentunya gratis. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kekurangan PHP. Yang pertama yaitu keamanan yang kurang baik jika programmer tidak memperhatikan keamanan dari program yang dibuatnya. Selanjutnya yaitu saat ini encoding kode PHP tergolong sangat mahal karena membutuhkan tool tertentu. Selanjutnya yaitu kurang cocok untuk pengembangan program komputer berskala besar. Di sini saya akan membahas tentang jenis tipe data pada PHP. Yang pertama yaitu ada integer. Integer merupakan tipe data PHP berupa M bilangan bulat. Tipe data ini sering sekali digunakan pada pemrograman PHP, khususnya yang berkaitan dengan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu ada float. Float yaitu dapat dikatakan juga bilangan berkoma, tapi dalam pemrograman tidak menggunakan koma melainkan titik. Selanjutnya itu ada string. String merupakan tipe data berupa karakter di dalam, bisa berupa teks ataupun kata. Selanjutnya itu ada boolean. Boolean merupakan tipe data yang bernilai true atau false. Tipe data boolean biasanya digunakan untuk logika seperti pada kondisi if ataupun looping sama dengan pengulangan. Selanjutnya itu ada array. Merupakan kumpulan dari tipe data, di dalamnya merupakan nilai. Jadi dapat dikatakan array merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data. Selanjutnya itu ada objek. Tipe data pada objek berupa bilangan, fungsi, maupun variabel. Tipe data ini digunakan supaya programmer terbiasa dengan Object Oriented Programming atau OOP, sehingga data yang dimasukkan pada skrip program dapat diringkas. Jadi kesimpulannya yaitu PHP adalah bahasa pemrograman yang berguna untuk membuat web dinamis, walau bisa juga untuk membuat program komputer lainnya. Tipe data yang sering digunakan dalam pemrograman PHP misalnya integer, string, float, boolean, array, dan objek. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang sudah saya buat pada Visual Studio. Di sini kita langsung aja buka Visual Studio. Di sini kita harus mengetik codingnya ya. Di sini saya sudah siapkan codingannya, codingan tentang penjualan. Jadi kita save dulu sebelumnya dengan nama index PHP 2. Setelah sudah di save, kita langsung saja buka menu Chrome. Setelah kita buka menu Chrome, di sini pertama-tama kita buka website localhost ya. Di dalam localhost ini saya sudah menyimpan file yang tadi sudah saya buat, yaitu dengan nama latihan 2. Dalam latihan 2 ini ada indeks PHP. Langsung saja kita buka. Nah, di sini sudah terdapat tampilan PHP yang sudah saya buat tersebut. Di sini bisa kita isi. Uang kita itu ada 7.000. Tapi uang yang kita ingin beli yaitu harganya 12.000. Berarti kekurangan uang kita di sini bisa kita lihat. Di sini sudah jelas ya, uangnya yaitu kurang 5.000. Jadi seperti itu untuk pemrograman PHP. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.